siang, Iya, Bu. selamat siang. Ayo nak, silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Iya. Halo, apa kabarnya? Puji Tuhan, kabar baik, Bu. Wah, syukurlah. Kalau boleh tahu namanya siapa nak? Nama saya Resti, Bu. Oh, namanya Resti. Iya, Bu. Resti dari kelas berapa? Saya dari kelas 11 IPA 1, Bu. Oh, dari kelas 11 IPA 1. Sebelumnya nak Resti sudah kenal ibu? Iya, Bu. Ibu, saya sudah pernah melihat Ibu beberapa kali masuk dalam kelas kami untuk memberikan tentang bimbingan-bimbingan belajar, Bu. Tapi mungkin kita belum terlalu akrab, Bu. Ya, belum terlalu akrab ya. Perkenalkan, nama ibu itu Ibu Ernest Jemarhayen. Resti bisa panggil Ibu Ernest. Ibu ini adalah salah satu guru BK di sekolah kita ini ya. Sebelumnya Nak Resti habis ada kegiatan apa ini? Saya baru pulang sekolah, Bu. Sebenarnya tadi ada eskul pramuka, tapi Ibu Keisha tidak masuk karena Ibu Keisha sedang sakit. Oh iya, memang Ibu Keisha tadi ada info katanya beliau memang tidak bisa masuk karena beliau lagi kurang enak badan. Makanya Ibu tidak sempat mendampingi kalian melaksanakan ekskul pramuka. Nah, Resti asalnya dari mana? Saya dari Gendang Batu Silangan. Oh, dari Gendang Batu Silangan. Gendang Batu Silangan kan luas ya? Iya, Bu. Gendang Batu Silangan di bagian mana Nak Resti tinggal? Tepatnya di bagian Tampa Putih, Bu. Oh, di Tampa Putih. Iya. Oh iya, Ibu juga punya teman di Salubarani namanya, nama kampungnya. Salubarani dengan Tampa Putih itu jaraknya jauh atau masih berdekatan? Masih berdekatan, Bu. Oh, Tidak terlalu jauh. Oh, masih berdekatan ya. Mbak Resti ke sekolah itu apakah PP dari rumah atau ngekos di sekitaran sekolah? Saya PP dari rumah, Bu. Oh, PP dari rumah. Iya. Naik motor atau diantar? Naik motor, Bu. Naik motor sendiri Iya. ya. Mbak Resti, Mbak Resti datang ke sini bertemu Ibu. Apakah mungkin ada sesuatu yang Mbak Resti mau sampaikan ke Ibu atau Resti mau bercerita-cerita sama Ibu? Saya mau bercerita-cerita sama Ibu. Mau bercerita-cerita. Apakah hanya sekadar bercerita-cerita saja atau mungkin ada sesuatu hal yang mengganggu pikiran atau hati Nak Resti saat ini? Sebenarnya, Bu, bukan hanya bercerita-cerita sama Ibu saja, tapi saya merasa, Bu, kalau saya ini kayak pikiran saya tidak tenang, Bu. Saya merasa sedih. Banyak pikiran saya, Bu. Jadi kalau misalnya belajar saya tidak bisa konsentrasi. Oh iya, jadi Nak Resti datang ke sini karena ada sesuatu masalah yang sangat mengganggu pikiran Nak Resti yang sampai-sampai membuat Nak Resti sudah tidak bisa berkonsentrasi saat pembelajaran ya. Sebelumnya Nak Resti apakah sudah pernah melakukan atau mengikuti layanan konseling? Belum pernah, Bu. Baru belum. pertama kali. Oh, baru pertama kali ya. Apakah Resti sudah tahu apa itu konseling atau Resti sudah pernah mendengar tentang konseling itu? Belum tahu, Bu. Ya, belum tahu ya. Ibu jelaskan sedikit ya mengenai konseling. Iya. Jadi konseling itu adalah suatu proses yang dilakukan untuk membantu individu mencari solusi dan memecahkan masalahnya secara mandiri. Nah, tujuan dari proses konseling itu kita membantu konseling menyelesaikan, mencari solusi, memecahkan setiap masalah yang dialaminya. Seperti yang kita lakukan hari ini, Ibu akan membantu Nak Resti, Ibu akan menjadi fasilitator untuk Nak Resti, membantu Nak Resti mencari solusi, mengambil tindakan supaya
Nak Resti bisa menemukan solusi yang terbaik supaya Nak Resti bisa memecahkan masalahnya secara mandiri. Jadi di sini bukan ibu yang akan memecahkan masalah Nak Resti secara langsung, tapi Nak Resti, ibu akan membantu Resti bagaimana caranya, bagaimana solusinya supaya Resti bisa menyelesaikan masalahnya secara mandiri dan secara lebih baik ya. Apakah Nak Resti sudah paham mengenai konseling? Ya, dari penjelasan ibu tadi saya sudah mengerti, Bu. Ya, terima kasih Resti sudah mengerti ya. Ya, Bu. Nah, di dalam konseling itu ada 3 asas yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Nah, apa ini asas kerahasiaan? Asas kerahasiaan ini adalah di mana apapun yang kita bicarakan hari ini, apapun yang Resti sampaikan kepada ibu, setiap permasalahan yang mungkin Resti mau sampaikan kepada ibu itu akan kita rahasiakan. Jadi hanya ibu dan hanya Resti yang tahu tentang apa yang kita bicarakan hari ini. Kemudian asas yang kedua itu asas keterbukaan. Nah, apa ini asas keterbukaan? Asas keterbukaan ini adalah setiap apa yang dialami Resti, apa yang mungkin mengganggu pikiran Resti itu semuanya disampaikan secara terbuka kepada ibu tanpa ada yang disembunyikan, tetapi semuanya Resti sampaikan secara terbuka kepada ibu. Nah, asas yang ketiga ini adalah asas sukarela, asas kesukarelaan, di mana Resti datang ke sini itu dengan penuh sukarela, dengan penuh hati yang sukarela, bukan karena datang bertemu ibu itu mungkin karena disuruh orang lain, atau datang karena terpaksa, atau datang karena ikut-ikutan karena mungkin Resti melihat orang lain atau teman di sekolah datang ke ruangannya ibu sehingga Resti juga mau ikut-ikutan untuk mencoba masuk ke dalam ruangannya ibu ya. Jadi asas kesukarelaan ini adalah kita benar-benar datang secara sukarela bertemu dengan ibu. Nah, apakah Nak Resti datang ke sini itu memang dengan kesukarelaan Nak Resti atau ada orang lain yang mungkin menyuruh Nak Resti untuk bertemu dengan ibu? Saya datang, Bu, dengan sukarela. Ya, terima kasih ya. Nak Resti sudah datang dengan penuh sukarela. Nah, mungkin sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, melanjutkan apa yang akan kita lakukan, komunikasikan hari ini bersama-sama, mungkin ada baiknya kita berdoa dulu ya, supaya apa yang kita sampaikan hari ini, apa yang Resti mau ceritakan hari ini, Resti bisa menemukan setiap solusi yang terbaik untuk membantu menyelesaikan masalahnya ya Nak. Ya, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih hari ini Tuhan boleh menyertai kami dalam sepanjang kehidupan kami hari ini. Dan pada saat ini Tuhan, anak kekasih Resti boleh hadir di ruangan ini. Dan saat ini anak kekasih Resti sedang memiliki masalah yang akhir-akhir ini sering mengganggu pikirannya. Biarlah ya Tuhan, apa yang kami lakukan hari ini bersama-sama, setiap masalah yang dialami anak Resti boleh kami bisa membicarakannya dengan baik, dan setiap hal-hal yang boleh kami ambil, tindakan yang boleh kami ambil, bahkan setiap solusi yang kami ambil hari ini boleh menjadi jalan yang terbaik untuk membantu anak Resti memecahkan masalahnya. Berkati kegiatan kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Ya, sebelum kita melanjutkan, apakah anak Resti sudah merasa nyaman untuk duduk di tempat ini, atau mungkin kita mau mencari ruangan yang lain yang Nak Resti merasa lebih aman dari tempat ini, atau sudah merasa nyamankah duduk di kursi ini? Bu, saya sudah merasa nyaman. Ya, Resti sudah merasa nyaman di sini, jadi kita di sini saja ya. Ya, Bu. Sebelum kita melanjutkan, kita akan menyepakati waktu dulu berapa lama kita akan melakukan sesi konseling hari ini. Nak Resti maunya berapa lama waktu yang akan kita gunakan hari ini?
Mungkin sebentar saja Ibu, kira-kira sekitar 30 menit. Oh ya, sekitar 30 menit ya. Ya, Bu. Kita sudah sepakat sekitar 30 menit. Nah, mungkin Nak Resti sudah siap untuk menceritakan apa yang saat ini dialami. Nah, kalau Nak Resti sudah siap, Nak Resti sudah bisa mulai menceritakan, menyampaikan kepada Ibu apa yang saat ini sedang dirasakan. Saya sudah siap Bu. Ya, silakan. Saya datang saat ini Bu, saya ingin bercerita. Saya punya seorang sahabat Bu, bahkan kami ini sudah sangat dekat Bu. Kami bersahabat mulai dari kecil, kemudian kami belajar bersama, tidur bersama. Kami ini seperti saudara sendiri Bu, tapi saya merasa akhir-akhir ini teman saya ini Bu kayak menjauh dari saya, dan saya bingung Bu, saya tidak mengerti kenapa dia begitu sama saya. Ya, jadi saat ini masalah yang dihadapi Resti itu adalah pertemanan Resti ini sedang tidak baik ya. Ya, jadi Resti saat ini merasa bahwa Resti sedang berkonflik dengan sahabatnya sendiri. Nah, kalau Ibu boleh tahu, apakah mungkin ada penyebabnya sehingga Resti dengan sahabatnya ini pertemanannya ini sudah tidak seperti dulu lagi? Apakah ada sesuatu yang menyebabkan sehingga hal ini bisa terjadi di dalam persahabatan kalian ini? Bu, sebenarnya kalau saya mau cerita, saya sangat sedih Bu, karena mengingat persahabatan kami Bu. Kami ini sudah bersahabat sangat lama, dan saya juga bingung, saya tidak mengerti. Saya merasa Bu, saya ini kayak tidak pernah melakukan sesuatu yang membuat hati teman saya sakit, tapi teman saya ini berubah begitu Bu. Tapi yang saya dengar dari teman saya yang lain Bu, ada yang menghasut Bu. Ada teman saya dalam kelas memang kayak dia itu tidak terlalu suka sama saya, dan mungkin saja di luar sana dia bercerita-cerita yang tidak benar, menghasut persahabatan kami, sehingga persahabatan kami kayak sudah mulai retak, tidak seperti dulu lagi Bu. Oh ya, jadi saat ini yang dialami Nak Resti itu penyebabnya itu karena Nak Resti merasa bahwa ada orang lain yang menghasut pertemanan kalian saat ini. Mungkin ada orang lain yang bercerita buruk kepada sahabatnya Resti, seperti itu ya. Iya Bu, seperti itu. Nah, di dalam pertemanan kalian ini apa sebenarnya keinginan Resti supaya pertemanan kalian ini bisa menjadi seperti dulu lagi? Saya sangat berharap Bu, kami bisa seperti dulu lagi, bisa bersahabat dengan baik seperti dulu lagi. Tidak seperti ini Bu, karena jujur kalau seperti ini saya merasa sangat tidak nyaman Bu. Jadi saya ingin pertemanan kami itu kembali seperti yang dulu-dulu. Ya, jadi keinginan Resti itu, Resti maunya persahabatannya kembali seperti dulu lagi, bisa bareng-bareng lagi, bisa berkomunikasi dengan baik seperti dulu lagi ya. Kalau Ibu boleh tahu, sahabat Resti ini apakah Resti sudah anggap seperti saudara Resti sendiri atau bagaimana? Ya, saya sudah anggap sebagai saudara sendiri, dan saya sangat-sangat mengasihi sahabat saya ini. Ya, jadi Resti memang sudah menganggap bahwa sahabatnya ini sudah seperti saudara sendiri dan sangat mengasihi sahabatnya ini ya. Ya, kemudian selama ini ketika mungkin Nak Resti bertemu dengan temannya ini, atau mungkin saat berjalan kemudian Resti berpapasan dengan sahabat ini,
atau mungkin di dalam kelas ada di dalam proses belajar itu mungkin ada sesuatu yang harus dikerjakan bersama-sama, apakah ada sesuatu hal yang Resti lakukan saat itu? Kalau misalkan kami tidak sengaja berpapasan di jalan, Bu, kami ini saling buang muka, cuek, tidak saling menyapa. Dan kalau misalnya kami sementara belajar di kelas dan ada pembagian tugas kelompok, dan jika nama saya dan namanya itu satu kelompok, sahabat saya ini, Bu, dia mencoba untuk menjauh dari saya. Dia tidak mau dekat-dekat dengan saya, dia tidak mau satu kelompok dengan saya. Bahkan pernah, Bu, kami ini satu kelompok, tapi dia menyuruh anak-anak lain untuk menggantikan dia karena dia tidak mau satu kelompok dengan saya. Ya, jadi memang selama ini ketika kalian berpapasan memang Resti tidak mencoba untuk saling berbicara atau saling menyapa ya, justru kalian saling membuka. Kemudian yang dikatakan tadi Resti bahwa ketika kalian di dalam kelas itu dan ada pembagian kelompok belajar, justru sahabatnya Resti ini malah mencari orang lain untuk menggantikan dia di posisinya dia ya, supaya dia tidak satu kelompok dengan Resti, seperti itu ya. Iya, Bu, seperti itu. Ya, tetapi mungkin untuk memperbaiki pertemanan kalian ini pasti Resti punya keinginan kan untuk memperbaiki hubungan kalian ini. Tetapi saat ini Resti belum pernah mencoba bagaimana caranya supaya kalian bisa berkomunikasi seperti dulu lagi, bisa berteman baik seperti dulu lagi ya. Apakah saat ini ada hal yang sangat diinginkan Resti atau mungkin ada hal yang mau dilakukan oleh Resti supaya pertemanan kalian ini menjadi baik seperti dulu lagi, kalian bisa bersama-sama lagi, kalian bisa bareng-bareng lagi, bercanda bersama, bisa jalan-jalan seperti dulu lagi. Mungkin ada hal yang bisa Resti lakukan atau ada rencana bagaimana caranya supaya pertemanan kalian ini bisa kembali seperti dulu lagi. Jujur, Bu, saya sangat berharap bahwa kami bisa berteman, bersahabat dengan baik seperti dulu lagi. Dan mungkin rencana atau hal yang akan saya lakukan ke depannya, Bu, saya pertama-tama dalam diri saya dulu. Saya akan mencoba untuk menurunkan ego saya, mencoba untuk berdamai dengan diri saya dulu. Setelah itu, Bu, saya akan mencari tahu kira-kira kenapa ini sahabat saya dia mulai menjauh, bahkan dia tidak mau lagi bersahabat dengan saya. Dan mungkin, Bu, kalau ada kata-kata saya atau perbuatan saya yang mungkin saya tidak sengaja katakan, saya tidak sengaja lakukan, dan mungkin kata-kata saya ini, Bu, sangat menyakiti hati teman saya akan minta maaf, Bu. Saya akan mengaku kesalahan saya. Dan mungkin jika ada sesuatu yang tidak benar di luar sana yang teman saya dengar, dan apa yang diucapkan oleh orang lain yang tidak suka dengan saya, yang mencoba memisahkan persahabatan kami, mengadu domba kami, mungkin saya akan mencari kebenarannya dan saya akan mencoba untuk menjelaskannya dengan baik-baik supaya teman saya ini bisa mengerti dan kami bisa bersahabat kembali seperti dulu. Ya, Ibu sangat bangga, sangat luar biasa Ibu mendengarkan tindakan yang akan Resti lakukan ke depan. Ibu sangat bangga mendengar apa yang Resti mau lakukan. Ya, Resti mau
mencari tahu apakah ada memang kesalahan yang Nak Resti lakukan. Kalau memang ada kesalahan, ya Resti mau mencoba berkomunikasi dengan temannya, dengan sahabatnya ini. Kemudian Resti akan menjelaskan semuanya. Jika memang ada kesalahan yang dilakukan sama sahabatnya, Resti akan meminta maaf kepada temannya supaya pertemanannya ini menjadi seperti dulu lagi. Ibu sangat senang mendengar tindakan yang kamu mau lakukan. Ibu sangat bangga kamu bisa mencari dan menemukan apa yang bisa kamu lakukan supaya pertemanan kamu ini bisa kembali seperti dulu lagi ya Nak ya. Iya Bu. Ya, apakah dengan menentukan dan membuat rencana-rencana baik yang akan Nak Resti lakukan hari ini, apakah sudah bisa membuat perasaan Nak Resti menjadi lebih nyaman, lebih lega? Saya merasa Bu, saya sudah lebih nyaman, sudah lebih lega. Ya, Perasaan saya hari ini Bu. ya, perasaan Nak Resti sudah merasa nyaman ya, sudah merasa lega. Nah, apakah Nak Resti sudah merasa bahwa ketika Nak Resti nantinya sudah mencoba untuk melakukan apa yang Nak Resti rencanakan hari ini, apakah Nak Resti merasa bahwa semuanya itu akan bisa berjalan dengan baik dan bisa kembali memulihkan persahabatan kalian dengan baik? Ya mungkin sulit untuk dilakukan Bu, tapi saya akan berusaha Bu, bagaimana caranya supaya persahabatan kami itu bisa kembali seperti dahulu. Saya akan mencoba mengalah Bu dan membuka komunikasi yang baik. Ya, luar biasa ya. Ibu sangat bangga dengan apa yang disampaikan oleh Resti. Luar biasa tindakan-tindakan yang mau dilakukan Resti supaya hubungan kalian, hubungan persahabatan kalian ini bisa kembali seperti dulu lagi. Bagaimana perasaan Nak Resti sekarang setelah Nak Resti menceritakan semua hal-hal yang Nak Resti alami hari ini? Tentu saya merasa sangat senang, saya merasa sangat lega. Apa yang selama ini mengganggu pikiran saya, hati saya tidak tenang. Saya merasa hari ini beban-beban saya sedikit demi sedikit sudah mulai berkurang Bu. Ya, jadi Nak Resti sudah sangat merasa lega ya, dan merasa bahwa beban yang selama ini dialami sudah mulai berkurang ya. Apakah masih ada yang mungkin mau disampaikan oleh Resti? Apakah masih ada sesuatu hal yang mau diceritakan atau bagaimana? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada ya. Mungkin sebelum kita mengakhiri sesi kita hari ini, karena sudah tidak ada yang mau disampaikan oleh Nak Resti ya. Iya Bu. Apakah Nak Resti kedepannya masih mau kembali bertemu dengan Ibu atau bagaimana? Saya akan tetap bertemu dengan Ibu karena menurut saya ketika saya menceritakan masalah saya ke Ibu, perasaan saya jauh lebih baik, dan saya percaya bahwa apa yang saya ceritakan sama Ibu tadi, Ibu bisa mengerti saya, memberikan solusi yang baik untuk saya, sehingga saya merasa bahwa saya masih membutuhkan bimbingan dari Ibu untuk menjalani persahabatan saya ke depannya. Ya, terima kasih ya. Jadi Ibu percaya bahwa Resti pasti bisa melakukannya. Ibu yakin bahwa setiap apa yang dilakukan Resti bisa memperbaiki hubungan kalian. Ya, Ibu sangat mendukung Resti supaya kedepannya
setiap apa yang Nak Resti mau lakukan supaya pertemanan kalian ini bisa menjadi lebih baik, itu bisa berjalan dengan baik dan kalian bisa seperti dulu lagi ya. Kalau kedepannya atau besok-besok kalau misalnya Nak Resti membutuhkan ibu, ibu siap untuk bertemu dengan Resti. Mungkin kalau ada waktu free tidak apa-apa, Resti boleh chat ibu atau bisa langsung datang ke ruangan ibu. Ibu selalu ada di sini dan kapanpun Resti membutuhkan ibu, ibu akan siap bertemu dengan Resti ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Iya, ibu juga sangat berterima kasih kepada Resti karena Resti sudah mempercayakan ibu untuk menjadi tempat ceritanya. Ibu juga minta maaf apabila dalam komunikasi kita hari ini mungkin ibu masih kurang cukup untuk membantu Resti menemukan solusi, tapi ibu sangat bersyukur karena Resti sudah mau memilih ibu untuk menjadi tempat ceritanya hari ini ya. Ibu sangat bersyukur dan sangat berterima kasih kepada Nak Resti. Mungkin kalau sudah tidak ada, karena waktu kita juga sudah 30 menit ya, sesuai kesepakatan kita tadi, mungkin kita akan akhiri sesi kita hari ini ya. Ya, karena tadi kita awali dengan doa, kita akan akhiri dengan doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih kepadamu atas kasih dan kemurahan Tuhan. Pada saat ini kami boleh bercerita, terlebih khusus anak kekasih Resti boleh menyampaikan setiap masalahnya pada hari ini, dan kami sangat bersyukur Tuhan apa yang telah kami sampaikan, komunikasikan bersama-sama hari ini, kami boleh menemukan solusi yang terbaik. Dan kami berdoa Tuhan buat anak Resti, kiranya Tuhan terus memberkati di dalam kehidupan, di dalam pendidikan, bahkan setiap rencana yang mau dilakukan, setiap tindakan yang diambil untuk memperbaiki kembali pertemanannya seperti dahulu lagi, kiranya Tuhan membuka jalan sehingga semuanya itu boleh berjalan dengan baik dan boleh membuat pertemanan persahabatan mereka kembali menjadi seperti dulu lagi. Dan saat ini Tuhan, kami akan melanjutkan kehidupan kami, kiranya Tuhan memberkati sehingga boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Nak Resti sudah bisa kembali ke apakah Nak Resti ini apakah sudah mau kembali ke rumah atau masih ada yang mau dilakukan lagi? Mungkin saya akan pulang Bu. Sudah mau pulang ya. Ya, Nak Resti sudah bisa kembali, sudah bisa meninggalkan ruangan ibu ya. Terima kasih Iya, banyak Bu. sama-sama, tetap semangat ya. Hati-hati di jalan ya. Terima kasih Bu. Iya, Permisi Bu. Iya.